Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 3 TPB 21 yang beranggotakan Anggi Wulandari, Nursi Fahania Pidia Azahra, Riko Ramadona, Linda Kusuma Dewi, dan Bagas Palim Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisme invertebrata dan organisme vertebrata. Apa sih invertebrata itu? Invertebrata atau sering disebut juga avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Ciri-ciri dari hewan invertebrata yaitu yang pertama, tidak memiliki tulang belakang dan tulang punggung. Yang kedua, merupakan organisme multiseluler yang tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Yang keempat, tubuh terbagi atas kepala, dada, dan perut. Yang kelima, tidak memiliki paru-paru. Kebanyakan dari mereka bernapas menggunakan kulit. Filum invertebrata dibagi menjadi 8 filum. Yang pertama, Annelida, cacing bersegmen. Yang kedua, Nemathelminthes, cacing gilik. Yang ketiga, Platyhelminthes, cacing pipih. Yang keempat, Porifera, hewan berpori. Yang kelima, Arthropoda, hewan berbuku-buku. Yang keenam, Echinodermata, hewan berduri. Yang ketujuh, Cnidaria, hewan berongga dan bertentakel. Dan terakhir, Mollusca, yaitu hewan bertubuh lunak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Ciri-ciri dari moluska yang pertama ada yang bertubuh lunak yang bercangkang atau memiliki zat kapur, dan ada juga yang tidak memiliki cangkang. Yang kedua, bersifat tripoblastik selomata atau sudah memiliki rongga tubuh. Yang ketiga, memiliki lapisan mantel yang berfungsi untuk memproduksi senyawa kalsium karbonat. Dan yang keempat, sudah memiliki sistem pencernaan saraf, ekskresi, otot, dan reproduksi. Klasifikasi dari moluska terdiri dari 1. Amphihineura, yang kedua Gastropoda, yang ketiga Scaphopoda, yang keempat Cephalopoda, dan yang terakhir Pelecypoda. Dari filum moluska ini kita mengambil salah satu contoh yaitu siput. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas Mollusca gastropoda, hewan berkaki perut. Dalam arti sempit, siput adalah gastropoda yang memiliki cangkang bergulung pada tahap dewasa. Dalam arti luas, yang juga menjadi makna gastropoda ialah moluska yang berjalan dengan menggunakan perutnya yang mencakup siput dan siput telanjang, yaitu siput tanpa cangkang. Kelas gastropoda menempati urutan kedua terbanyak dari segi jumlah spesiesnya. Setelah insektisida yaitu serangga, habitat, bentuk, tingkah laku, dan anatomi siput pun sangat bervariasi dari anggota-anggotanya. Siput dapat ditemukan pada berbagai lingkungan loh, dari parit hingga gurun, bahkan hingga laut yang sangat dalam, sehingga sebagian besar spesies siput adalah hewan laut. Banyak juga yang hidup di darat, air tawar, bahkan air payau. Kebanyakan siput merupakan herbivora, namun ada beberapa spesies yang hidup di darat dan di laut, yaitu omnivora atau karnivora predator. Beberapa contoh gastropoda adalah begicot, siput kebun, siput laut, dan siput air tawar. Nah, berikut ada karakteristik atau ciri-ciri siput. Di antaranya, yang pertama, siput termasuk hewan golongan moluska, hewan yang dimana memiliki cangkang dan bertubuh lunak. Yang kedua, terdapat lendir pada tubuh siput. Kegunaan lendir tersebut adalah untuk menjaga kelembapan tubuhnya. Yang ketiga, siput bergerak sangat lambat. Siput berjalan menggunakan otot-otot perutnya. Yang keempat, binatang siput memiliki tekstur badan yang lentur dan juga terkesan lembek. Yang kelima, cara berkembang biak siput pun dengan cara bertelur. Yang keenam, siput termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang.
Yang ketujuh, hewan siput memiliki sepasang bola mata yang sangat kecil. Yang kedelapan, siput suka menempati dan hidup di lingkungan yang lembab dan basah. Yang kesembilan, pada umumnya kebanyakan siput adalah herbivora. Dan ada juga omnivora serta karnivora. Yang kesepuluh, cara siput melindungi diri dari ancaman adalah dengan cara masuk ke cangkang yang dia miliki. Yang kesebelas, siput sangat bergantung pada adanya air dan lingkungannya yang lembab. Yang kedua belas, cara siput mempertahankan kelembapan pada tubuhnya adalah dengan cara melakukan hibernasi atau tidur dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga belas, pada umumnya siput memiliki sifat nokturnal, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Yang terakhir, siput sangat peka. Jika tersentuh, maka siput akan cepat-cepat masuk ke dalam cangkangnya. Siput memiliki sepasang tentakel pada bagian kepala. Fungsi tentakel tersebut adalah sebagai indera penglihatan dan indera peraba.